Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah perusahaan itu sukses banget, sementara yang lain gagal total? Seringkali, jawabannya itu bukan soal produknya loh, tapi soal komunikasinya. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas soal komunikasi organisasi. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kenalan dulu ya. Nama saya Dimas Wahyu Ilhami. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan ya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Oke, cukup perkenalannya, sekarang mari kita langsung masuk ke dagingnya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Terus, kita lihat ada jenis-jenis komunikasi apa aja. Setelah itu kita kupas tuntas 4 fungsi utamanya. Dan di akhir, kita simpulkan kenapa semua ini penting banget. Siap? Oke, bagian pertama, konsep dasar. Kita mulai dari pondasinya dulu ya, biar nanti semuanya jadi lebih gampang dipahami. Nah, pertanyaan pertama dan paling mendasar, apa sih komunikasi organisasi itu? Apa cuma soal email, rapat atau memo? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari itu loh. Ini dia kuncinya. Komunikasi itu bukan sekedar alat bantu. Coba deh bayangin, komunikasi itu kayak adonan semen yang mengikat batu bata jadi sebuah gedung. Tanpa semen itu, organisasi ya cuma sekumpulan orang yang kerja di tempat yang sama, bukan sebuah tim yang solid. Definisi dari Goldhaber ini keren banget. Dia menyoroti kata ketidakpastian. Coba deh, ingat-ingat pas pandemi kemarin, perusahaan yang komunikasinya lancar bisa langsung satset adaptasi kerja dari rumah. Yang komunikasinya buruk, wah, pasti kalang kabut. Nah, disitulah peran komunikasi sebagai radar untuk bertahan hidup. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu komunikasi. Yuk, kita lanjut lihat bagaimana arus informasinya berjalan. Kita masuk ke bagian kedua, jenis-jenis komunikasi. Pertama, kita lihat dari arah alirannya. Ada yang vertikal, ini jalur komando dari bos ke staf atau sebaliknya, laporan dari staf ke bos. Terus ada horizontal, nah ini pas kamu ngobrol sama temen satu level di tim kamu. Dan yang terakhir, diagonal. Ini terjadi kalau misalnya manajer marketing ngobrol langsung sama anak IT dari divisi lain. Lintas divisi, lintas jabatan. Selanjutnya, ada bedanya antara formal dan informal. Komunikasi formal itu yang resmi, lewat surat dinas, rapat terjadwal, pokoknya yang ikut aturan. Tapi, jangan pernah remehkan kekuatan komunikasi informal. Obrolan di pantry pas ngopi itu bisa jadi tempat lahirnya ide-ide brilian atau solusi masalah yang ruwet. Kadang malah lebih efektif dari rapat berjam-jam. Terakhir, ada internal dan eksternal. Gampangnya gini deh, komunikasi internal itu ibarat oli yang bikin semua mesin di dalam perusahaan jalan mulus. Sementara komunikasi eksternal itu adalah wajah perusahaan kita di mata dunia luar. Dua-duanya sama-sama krusial. Oke, kita udah tahu apa dan bagaimana. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa? Kenapa komunikasi ini penting banget? Yuk kita bedah 4 fungsi utamanya. Menurut seorang ahli bernama Stephen Robbins, komunikasi itu punya 4 tugas super penting. Pertama, dia ngasih kita informasi. Kedua, dia bikin aturan main lewat regulasi. Ketiga, dia meyakinkan orang lain lewat persuasi. Dan yang terakhir, yang paling penting, dia menyatukan semua orang lewat integrasi. Coba kita lihat dalam aksi nyata. Fungsi informasi itu ngasih kita amunisi data buat ambil keputusan penting. Fungsi regulasi itu membangun pagar biar semua orang kerja sesuai jalur. Fungsi persuasi itu kayak magnet yang dipakai pemimpin buat narik timnya biar mau maju bareng. Dan terakhir, fungsi integrasi, ini nih, lem supernya yang merekatkan semua individu jadi satu tim yang kuat. Wah, nggak kerasa, kita udah sampai di akhir pembahasan. Sekarang, waktunya kita tarik semua benang merahnya menjadi satu kesimpulan yang kuat. Jadi inti dari semua obrolan kita apa? Simple banget, komunikasi itu bukan cuma sekedar alat bantu. Dia adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kokoh, sekeren apapun gedungnya, organisasi itu cepat atau lambat pasti akan runtuh. Jadi, ingat ya, lewat komunikasilah sebuah organisasi bisa bernafas dan hidup. Disitulah sebuah ide jadi punya makna, aturan bisa dijalankan, hubungan antar manusia bisa dijaga, dan yang paling penting, disitulah sebuah organisasi bisa bertahan dan terus tumbuh. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Mungkin, sudah saatnya kita berhenti bertanya apa isi pesan di dalam organisasi dan mulai lebih fokus pada bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena pada akhirnya, cara kita berkomunikasi itulah yang membentuk siapa kita sebagai sebuah organisasi. Terima kasih sudah menyimak.